Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dari kelas A semester 6 jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. A. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan ciri sebagai negara hukum. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan restoratif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. B. Perlindungan hukum dalam bidang perdata. Kedudukan pemerintah yang serba khusus terutama karena sifat-sifat istimewa yang menempel ini yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, tentang dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Pemerintah dalam penyerahan memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. C. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya langgar hukum terhadap warga negara. Baru dalam negara hukum modern, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Adapun tata urutan perundang-undangan di Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah atau PP. 5. Peraturan Presiden atau Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Pembuatan naskah akademik. Naskah akademik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah tidak harus dibuat oleh perguruan tinggi. Naskah akademik dapat dibuat oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD terkait dengan melibatkan tenaga ahli, peneliti, dan perancang undang-undang dengan mengacu kepada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai teknik penyusunan naskah akademik. Proses perumusan kebijakan. Yang pertama, identifikasi masalah kebijakan. 2. Penyusunan agenda. 3. Perumusan kebijakan. 4. Pengesahan kebijakan. 5. Implementasi kebijakan. 6. Evaluasi kebijakan. Perancangan hukum atau legal drafting. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan drafting bermakna perancangan atau pengkonsepan. Jadi, legal drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah hukum atau perancangan kontrak.